tidak ada syubhat, tidak ada gharar. Kemudian ingin dipotong lagi 3%, tentu ini akan menyulitkan mereka. Ya, Sedangkan ya, Islam adalah agama yang dibangun di atas hal-hal yang memberikan maslahat dan manfaat. Apakah ada panduan Ustaz, dari syariat atau contoh dari salaf terdahulu terkait dengan pembagian bebannya nih Ustaz? Atau mungkin syariat Islam pernah mengajarkan terkait mekanisme subsidi atau bantuan program seperti tapera ini Ustaz? Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Yang sebelumnya saya belum tahu berkaitan tentang masalah hal ini yang mungkin sudah pernah terjadi di masa sebelum kita. Tetapi tentunya kembali kepada apa yang kita sudah tadi kaji, bahwasanya Islam ini adalah agama yang sempurna. Silahkan kembali di dalam menyusun program tersebut, kita kaji kaidah-kaidah yang betul-betul sudah ada di dalam Al-Quran dan hadis. Makanya ketika pemerintah ingin mengadakan suatu program, jangan hanya satu pakar aja yang dihadirkan. Contoh seperti pakar pembangunan, kemudian perluasan aset, pengembangan aset, tetapi dia juga harus menghadirkan pakar-pakar yang lain, diantaranya adalah pakar agama, agar ketika dia menghadirkan suatu program itu pun juga tidak menyelisihi apa yang ada di dalam agama Islam. Apalagi umat Islam kalau tahu itu adalah program yang sesuai dengan syariat, mereka akan siap membantu. Mereka akan siap mendukung. Apalagi itu adalah program yang dibangun di atas kebaikan dan ketakwaan. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Umat Islam umat yang mudah. Umat Islam itu umat yang paling manut. Ya, apabila memang undang-undang atau peraturan ataupun mungkin suatu program dari wacana yang ingin dihadirkan oleh pemerintah itu sesuai dengan syariat, umat Islam tidak akan pernah protes. Ya, umat Islam mudah untuk diatur. Selama memang itu ada aturan yang ada di dalam Al-Quran, pola mainnya ada di dalam hadis, maka insyaallah umat Islam sami'na wa ata'na. Sebagaimana Allah katakan di dalam Quran surat An-Nur ayat 51, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang beriman, ucapan mereka apabila diajak berhukum kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan apa yang telah diselesaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam urusan mereka, maka mereka akan berkata sami'na, kami dengar, wa ata'na, dan kami taat. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Tentunya orang beriman pengen menjadi orang yang beruntung. Di antaranya mereka mentaati apa yang telah ditentukan oleh Allah di dalam Al-Quran dan mentaati apa yang telah ditentukan oleh Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Maka pemimpin-pemimpin Islam jangan pernah keluar daripada syariat Islam, apalagi termakan kata-kata orang-orang yang jauh daripada agama Islam. Kenapa kok bawa agama? Nah, ini kalimat syubhat. Ya, harusnya bukan agama yang dia yang dikatakan bawa agama. Pemerintah itu yang harusnya menjadi bahan untuk dia evaluasi lagi, bahwasanya agama itu memang harus dibawa di dalam segala kegiatan mereka. Harus ada agama ini karena kita ini manusia, kita bukan hewan. Manusia punya agama, yang enggak punya agama hewan. Yang nggak punya agama hewan. Maka kalau kita memang mau dikatakan manusia, tentunya adalah yang nggak pernah keluar daripada pembahasan jalur-jalur yang telah dibatasi oleh agama. Allah taala alam. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Jadi untuk kali ini Ustaz tentang pengelolaannya Ustaz. Nah, jadi seberapa penting transparansi dan pengelolaan yang akuntabel Ustaz di dalam program Tapera ini? Karena kan ini kan sebagaimana kita tahu walaupun kelihatannya persenannya kecil Ustaz ya, hanya 3%. Betul. Tapi kalau dikalikan ratusan jiwa, masya Allah. Betul. Iya, luar biasa. Iya, masya Allah, makanya juta. Bisa. Apalagi tadi kabarnya kurang lebih rumah yang akan dibangun 11 juta unit. Iya, untuk 11 juta itu rumah itu. Subhanallah. Ya, kira-kira 11 juta unit itu di mana mau diletakkan? Nah, iya. Jadi apakah di dalam Islam ada diajarkan tentang transparansi dalam manajemen keuangan pengelolaannya gitu? Betul. Karena pemerintah ini masya Allah memegang uang yang sangat banyak gitu. Nah, apakah di dalam Islam mengajarkan tentang pengelolaan ini Ustaz? Barakallahu fiikum. Ada keutamaan
yang disampaikan dan diterangkan di dalam syariat Islam, yaitu menjadi pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil itu bukan hanya sekadar pemimpin yang utama. Kalau di kita di saat ini di pemerintahan, pemimpin yang utama adalah presiden. Tapi yang di bawahnya di daerah seperti gubernur, wali kota, bupati, camat, RT, RW itu pun juga termaksud daripada pemimpin. Masya Allah. Yang mereka pun juga dituntut untuk bersikap adil. Ya, memberikan sikap yang adil. Tidak boleh adanya korupsi, tidak boleh ada nepotisme, ya kan? Kemudian kolusi dan seterusnya. Tidak boleh dia melaksanakan hal-hal demikian. Dia harus berbuat adil. Sehingga di antara bentuk keadilan itu adalah dia betul-betul amanah. Ya, bentuk keadilan daripada seorang pemimpin itu adalah dia betul-betul amanah. Sesuai dengan apa yang telah diberikan dari amanah, dia akan menjalankannya. Ya, karena yang namanya amanah itu tidak akan pernah merugikan. Betul. Pasti yang namanya amanah itu memberikan kemaslahatan, memberikan manfaat, dan itu tidak pernah sesuatu amanah itu tujuannya untuk melakukan kezaliman. Mesti di situ terdapat kejujuran. Tidak mungkin dibungkus dengan kedustaan. Ini amanah. Amanah itu harus jujur. Makanya bagi pemimpin yang tidak amanah, dia termaksud daripada pemimpin yang memiliki sifat-sifat yang itu dilarang oleh Islam. Bahkan disebutkan termaksud daripada sifatnya orang munafik. Sifatnya orang munafik idza tumina khana. Apabila dia diberikan amanah tapi dia mengkhianati. Maka dengan transparansi laporan, ya, uang yang masuk, kegunaan uang tersebut, alokasinya, penggunaannya, dia memberikan laporan secara keterbukaan, ini tentu akan menghadirkan prasangka yang baik dari masyarakat, penilaian yang baik dari masyarakat, kemudian ingin menunjukkan bahwasanya mereka pemerintah yang saat ini mengelola amanah, mereka dalam keadaan jujur, mereka dalam keadaan adil. Adil artinya di sini adalah betul-betul meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dana tersebut digunakan, dia minta untuk memang pembangunan rumah, maka dia akan menggunakannya untuk pembangunan rumah. Dia tidak mau menggunakan selain daripada apa yang telah tertera dari akad tersebut. Maka ini namanya pemimpin adil. Dia betul-betul melaksanakan suatu akad atau suatu kepercayaan sesuai dengan apa yang telah disepakati. Dan pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, apa kata Nabi SAW, mereka memiliki banyak kemuliaan. Pertama, mereka akan mendapatkan naungan nanti di akhirat yang tidak ada naungan dari Allah kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemimpin yang adil, keutamanya selanjutnya adalah setiap doa yang mereka ucapkan, yang mereka panjatkan kepada Allah, la turad, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi para pemimpin kaum muslimin yang saat ini mengemban amanah untuk masyarakat, hendaknya bersikap adil agar Allah memberikan banyaknya kemuliaan, di antaranya doa mereka diijabah. Maka di antara doa pemimpin ini kan memberikan kemudahan. Mereka akan berdoa untuk bisa dimudahkan menjalankan amanah. Mereka berdoa agar masyarakat diberikan kesejahteraan. Maka kalau mereka berdoa dengan doa-doa yang baik, apalagi mereka adil, tentunya mereka akan memberikan banyaknya kebaikan-kebaikan, karena setiap doa mereka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka transparansi ini dibutuhkan. Apalagi ini pengelolaan uang. Kalau kata bahasa masyarakat kita sekarang ini, kalau uang ini adalah perkara sensitif. Ya, sensitif. Orang bisa saling hujat menghujat gara-gara uang. Bahkan lebih daripada itu, tindakan kekerasan pun bisa dilakukan gara-gara untuk bisa mendapatkan uangnya, ya, untuk mendapatkan uangnya. Maka tentu untuk menutupi saddan lidzari'ah, menutupi pintu-pintu keburukan, pertama penyalahgunaan dana yang telah mereka ambil, kemudian yang kedua untuk menghadirkan kepercayaan ya di tengah masyarakat untuk pemerintah kita, untuk pemerintah kita agar masyarakat percaya bahwasanya pemerintah betul-betul jujur di dalam pengelolaan dana, tidak ada tindak korupsi. Ya, maka tentu ini adalah merupakan pola yang baik, transparansi, yaitu dia tampilkan seluruh laporan kepada masyarakat agar masyarakat bisa mengetahui alokasi dan penggunaan dana sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah. Wallahu taala a'lam. Masya Allah, jazakallahu Ustaz. Masya Allah nih jawabannya makin seru Ustaz, menarik. Iya, Masya Allah. Masya Allah, makin seru nih pembahasannya. Terus kemudian nih bagaimana nih seharusnya pemerintah merespon protes dan keluhan masyarakat terkait tapera jika dilihat dari perspektif syariah, Ustaz? Jadi sebaliknya bagaimana masyarakat merespon jika
keputusan ini dirasa mengganggu stabilitas ekonomi mereka gitu Ustaz. Baik, tentunya ketika ada daripada masyarakat kita yang protes, harus dipelajari, didalami masalahnya. Kira-kira permasalahan apa yang mereka protes? Ya mungkin kita kurang transparan, berarti transparankan laporannya. Oh mungkin ada program yang tidak dipahami, ya pahamkan. Mudah sekarang ini. Jangan ketika ada orang yang protes dengan satu program langsung menyatakan penilaian-penilaian yang buruk. Maka tentunya al-jaza menjinjal amal. Lah kalau kita memberikan prasangka buruk kepada masyarakat yang protes akan program pemerintah, maka demikian pula masyarakat pun juga akan memberikan prasangka yang buruk, penilaian yang buruk. Maka saat ini mari kita pun dari pemerintah, begitu juga dari masyarakat, janganlah menghadirkan prasangka yang buruk terlebih dahulu. Mungkin kita pernah mendapatkan oknum mungkin. Atau masa di periode siapa dari pemerintah itu mungkin terjadi penyalahgunaan, korupsi gitu ya kan, dana-dana daripada masyarakat yang telah disetorkan dan telah diberikan oleh pemerintah kepada pemerintah, yang sudah diambil oleh pemerintah tapi ternyata tidak digunakan sesuai dengan sebagaimana mestinya. Ya, sebagaimana program tersebut, mungkin seperti dana haji lah dan dana-dana yang lainnya yang mungkin sebagai tabungan masyarakat, tapi ternyata didapatkan dari dana tersebut dikorupsi. Tapi saat ini bagi masyarakat tentunya ada kekhawatiran karena mereka melihat masalah-masalah yang lalu, maka hilangkan sekarang kekhawatiran masyarakat itu dengan tadi diskusi. Coba bagi mereka yang tidak protes, mungkin bisa jadi karena mereka tidak memahami program tersebut, atau bisa jadi mereka pengen memberikan masukan-masukan yang baik, maka tampunglah aspirasi. Namanya kan kita sekarang ini Dewan Permusyawaratan Rakyat, musyawarah. Ya musyawarah itu apa? Diskusi. Jadi datangkan mereka, duduk bersama, maka kita bermusyawarah. Wasyawirhum fil amr. Ya kita hendaknya musyawarah, dan ini kaidah yang ada di dalam Islam. Dan ini juga cara protes yang elegan. Masya Allah. Ya, cara protes yang betul-betul jantan. Laki-laki datang secara empat mata, datang ke pemerintah, melewati mungkin DPR-nya, Dewan Permusyawaratan Rakyat, atau mungkin lewat bagian-bagian yang memang di situ oleh pemerintah sudah ditentukan. Nih kalau ada pengaduan, ada masukan, silahkan datang ke sini. Kalau sudah disediakan oleh pemerintah kita, apalagi kan sekarang juga melewati aplikasi, alhamdulillah sudah ada. Jangan pula kita berprasangka, wah nanti nggak bakal dilihat, nggak bakal direspon. Yang penting kita usaha. Ya betul. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lah. Udah kita berusaha dulu. Ya. Kita berusaha sampai di mana usaha kita, maka hasilnya adalah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Maka orang-orang yang beriman hanya menyerahkan segala urusan, hasil dari segala urusannya kepada Allah tabaraka wa taala. Adapun tadi itu hanya ikhtiar melewati pemerintah, adapun nanti hasilnya semuanya akan kembali kepada Allah tabaraka wa taala. Al-muntaha, segala urusan akan kembali dan selesai kepada Allah tabaraka wa taala. Wallahu a'lam. Ya, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Karena memang sebagaimana yang sudah kita ketahui ya. Karena kan kadang beberapa kebijakan pemerintah itu kan sampai akhirnya di demo Ustaz ya. Iya. Itu. Nah, itu mungkin karena tadi adanya suuzon Ustaz ya. Betul. Kita berprasangka buruk, takutnya nanti nggak dibaca gitu pesan kita ya kan. Atau mungkin takutnya duitnya dipakai nih buat yang lain. Betul. Gitu. Nah, jadi mungkin kita sebagai masyarakat harus husnuzon dulu Ustaz ya sama betul. Ya. Segala sesuatu itu harus dibangun dari prasangka baik. Prasangka baik. Makanya dalam Al-Qur'an dikatakan ijtanibu katsiran minadh-dhon. Dalam syariat kita iyyakum wal-dhon, ya jauhkanlah diri kalian daripada dhon, prasangka. Fa inna dhon akdzabul hadis. Karena dhon itu prasangka adalah merupakan perkataan yang sangat dusta. Perkataan yang sangat dusta itu adalah prasangka. Karena sesuatu itu hanya dibangun daripada prasangka, tidak dibangun dari data yang nyata. Nah, ini harus kita hindari. Harus kita hindari biar kita semuanya saling memberikan prasangka yang baik kepada satu dengan yang lainnya, apalagi kepada pemerintah, sebuah instansi yang sangat besar yang mereka mengurus bukan hanya 1-2 orang, apalagi ini Indonesia, berapa kepala yang mereka jutaan dari Sabang hingga Merauke, dari Pulau Sumatera sampai Papua. Ini tentunya banyak yang mereka urus ya, sehingga
semuanya ini butuh proses, semuanya ini butuh kesabaran untuk menanti hasil daripada yang telah kita diskusikan, yang telah kita sampaikan kepada pemerintah. Wallahu taala alam. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Jadi mungkin sebagai informasi tambahan Ustaz, akhirnya keputusan ini terkait dengan tapera ini, akhirnya pemerintah tetap berkeyakinan untuk tetap menjalankan Ustaz. Karena pemerintah mungkin melihat ada maslahat untuk kedepannya, jadi pemerintah tetap menjalankan. Akan tetapi mungkin akan dikaji lagi Ustaz, dan akan ada beberapa penyesuaian. Jadi nanti tergantung kedepannya seperti apa. Nah nanti insya Allah pemerintah mungkin akan mengumumkan lagi. Nah kemudian juga pemerintah memastikan pengelolaannya dana itu akan dilakukan dengan transparan Ustaz. Betul. Dan juga dengan akuntabel Ustaz. Alhamdulillah. Nah, pemerintah ingin masyarakat itu memiliki rumah yang layak dengan skema pembiayaan yang terjangkau. Nah, meskipun ada beban kontribusi yang harus ditanggung. Betul. Berarti ini kan program yang bermanfaat. Kalau memang sudah dikaji dan ternyata kita semuanya menyetujui, tentunya di sini juga harus ada pengkajian. Kira-kira kriteria yang seperti apa yang akan dipotong, gitu ya kan? Kemudian adanya akad di awal, harus ada persetujuan terlebih dahulu. Karena kan tidak semuanya pengen punya rumah. Ada juga yang pengen menjadi kontraktor abadi kan. Kontraktor abadi, ngontrak aja. Gitu. Karena mungkin pandangan mereka sederhana. Mereka sederhana, yang penting ada punya rumah, walaupun tempat hanya tinggal nyewa, gitu ya kan. Ya tempat tinggal saja gitu, walaupun hanya nyewa gitu. Kemudian tetapi itu dalam dalam kapasitas yang mereka memang mampu untuk menyewanya. Kemudian dari dana tersebut juga, dari dana yang mereka dapatkan bisa mereka gunakan juga untuk yang lainnya yang betul-betul bermanfaat sesuai dengan hajat dan kebutuhan mereka. Maka tentu ini juga harus dikaji. Kira-kira siapa aja yang masuk ke dalam kategori yang dipotong. Kemudian apakah yang dipotong ini sepihak oleh pemerintah, apakah tanpa ada kerelaan atau tanpa izin dan seterusnya. Ini juga harus dibahas. Kalau ternyata semuanya sudah berjalan baik sesuai dengan kaidah syariah, maka yang terakhir adalah kita dukung dengan doa. Kita dukung dengan doa agar Allah Subhanahu wa taala betul-betul memberikan kemudahan, agar memberikan taufiknya, inayahnya kepada pemerintah kita untuk senantiasa amanah dari program yang telah mereka ajukan dan mereka rencanakan kepada masyarakat. Kemudian kita doakan agar mereka senantiasa pun juga diberikan kemudahan selalu di dalam kebaikan, di dalam program-program yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu program yang tidak terdapat di dalamnya keburukan atau kemaksiatan. Masya Allah, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas waktunya. Jadi alhamdulillah kita sudah di penghujung podcast kali ini Ustaz. Terima kasih banyak teman-teman sudah mendengarkan diskusi kita tentang tapera. Semoga pembahasan ini bisa memberikan manfaat yang baru dan pemahaman yang lebih baik untuk kita semua. Terima kasih juga kepada Ustaz Naf Triyadi yang sudah memberikan pencerahan yang sangat baik dari sudut pandang syar'i. Ini sangat membuka wawasan dan mungkin wawasan baru yang mungkin belum pernah terfikirkan kepada dari kita sebelumnya. Ya betul Ustaz. Karena kan sebagaimana tadi Ustaz Nov sampaikan, kita itu kadang suka suuzon. Betul. Ya, apalagi masalah dana yang besar gini bawaannya suuzon aja. Betul. Walaupun cuman duit kecil tapi karena banyak jadi bawaannya nanti duitnya dipakai buat yang lain nih, dipakai buat ini gitu Ustaz. Jadi memang Masya Allah banyak sekali alhamdulillah manfaat yang kita dapatkan. Alhamdulillah. Ya, terutama terkait memang yang paling sering jadi masalah itu ya karena suuzon Ustaz. Sehingga terjadilah demo, terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan, terutama dalam pandangan syariat Islam, hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh syariat itu sering terjadi. Betul. Sangat sensitif sekali itu ya. Masalah dana ini sangat sensitif. Sampai bertemu di episode selanjutnya teman-teman. Jangan lupa untuk teman-teman yang masih memiliki pertanyaan terkait tapera nih, masih belum puas gitu ya mungkin. Karena ini sangat panjang pembahasannya Masya Allah ya. Masih mempunyai pertanyaan terkait tapera, bisa mungkin pertanyaannya ditulis di kolom komentar. Insya Allah jika ada kesempatan akan kita bahas di podcast selanjutnya. Jadi selalu jaga kesehatan dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.